Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang Unmanned Aerial Vehicle atau UAV yang bisa disebut juga sebagai drone. Nah, ini adalah member dari grup kami. Iya, ada saya, Patrick Limbatare Tevilus dengan NPM 200682634. Saya Andi Keksodi Sitorus dengan NPM 206579245. Saya Muhammad Fazal Rabani, 006579200. Saya Hanif Abdurrahman Ayash dengan NPM 206486802. Saya Muhammad Reza Maulana Nasution dengan NPM 206484192. Ini adalah brief introduction tentang surveillance drone atau UAV. Nah, apa itu surveillance drone? Surveillance drone atau drone pengintai adalah pesawat terbang tanpa awak yang berguna untuk mengambil foto, video, ataupun video langsung dari hal yang ditargetkan. Hal yang ditargetkan itu seperti manusia, kendaraan, lingkungan, bangunan, atau apapun itu yang bisa diamati. Surveillance drone biasanya dipakai oleh pemerintah, pihak militer, penegak hukum, perusahaan, ataupun pemakai komersial untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi yang bisa dipakai untuk berbagai hal. Nah, penggunaan drone itu dapat memberikan kemudahan akses ke area-area yang sulit dijangkau atau bahkan tidak bisa dijangkau oleh manusia jika ingin diamati. Drone memiliki beberapa kelebihan, yaitu lebih sunyi dari pesawat berawak, dapat diterbangkan pada ketinggian yang lebih rendah, lebih mudah dioperasikan, lebih hemat biaya, dan masih banyak lagi. Selain itu, penggunaan drone oleh pihak militer dan penegak hukum pada lingkungan yang memiliki potensi bahaya, seperti wilayah peperangan atau tempat kejadian perkara, itu bisa mencegah manusia dari risiko atau bahaya. Nah, sejarahnya itu terbagi menjadi dua. Tetapi idenya itu pertama kali dikembangkan pada tanggal 22 Agustus 1849. Dan itu ketika Austria menyerang kota Venesia, Italia, dengan balon tak berawak yang syarat dengan bahan peledak. Beberapa balon diluncurkan dari kapal Austria Vulcano. Nah, sementara beberapa balon mencapai sasarannya mereka, dan sebagian besar tertangkap dalam angin dan berubah arah. Kemudian perkembangan teknologinya itu ada di era Perang Dunia yang dimulai dengan adanya pesawat tanpa pilot pertama yang dikembangkan selama dan setelah Perang Dunia Pertama, yaitu Aerial Target yang dikembangkan pada tahun 1916. Nah, Aerial Target itu digunakan untuk meniru Zeppelins, tetapi tidak pernah diterbang. Tak lama kemudian, Hellsperry atau Hellsperry Automatic Airplane atau yang disebut juga sebagai bom terbang itu melakukan penerbangan perdananya dan menunjukkan konsep pesawat tak berawak. Nah, UAV ini rencananya digunakan sebagai torpedo udara yang menjadi versi awal dari rudal jelajah modern. Pengendalian pesawat ini menggunakan giroskop. Dan yang kedua itu adalah era modern. Pesawat drone pertama UAV dimiliki oleh Amerika Serikat. Pembuatan UAV di Amerika itu dimulai pada tahun 1959. Yang dimulai ketika Angkatan Udara AS itu khawatir dengan kehilangan pilot di atas wilayah musuh. Sehingga mulai merencanakan penerbangan tanpa awak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah Soviet berhasil menembak pesawat mata-mata mereka, yaitu pesawat U-2, pada tahun 1960, program UAV yang sangat rahasia diluncurkan dengan kode Red Wagon. Dan UAV pada era modern itu digunakan pertama kali selama pada tanggal 2 Agustus dan 4 Agustus. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis drone. Yang pertama itu adalah multi-rotor drones. Multi-rotor drones itu sendiri adalah jenis drone yang paling umum digunakan oleh para profesional dan pengguna drone sebagai hobi. Jenis drone ini digunakan untuk aplikasi yang paling umum seperti foto udara, pengawasan video udara, dan lain-lain. Multi-rotor drones dapat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan jumlah rotor di drone-nya, yaitu tricopter atau 3 rotor, quadcopter atau 4 rotor, hexacopter atau 6 rotor, dan octocopter atau 8 rotor. Dari semua ini, quadcopter adalah varian yang paling populer dan banyak digunakan. Meski mudah dibuat dan harganya relatif murah, multi-rotor drone ini memiliki banyak kelemahan. Antara lain yang paling menonjol adalah waktu terbangnya yang terbatas, daya tahan dan kecepatannya terbatas.
Jenis drone ini juga tidak cocok untuk proyek skala besar seperti pemetaan udara jarak jauh atau pengawasan. Jadi masalah mendasar dengan multicopters adalah harus menghabiskan sebagian besar energi mungkin dari sumber baterai ataupun panel surya hanya untuk melawan gravitasi dan menstabilkan diri di udara. Saat ini sebagian besar drone multirotor di luar sana hanya mampu terbang selama 20-30 menit dengan muatan seminimal mungkin seperti kamera. Kemudian jenis yang kedua adalah fixed wing drones. Fixed wing drones sangat berbeda dalam desain dan dibuat untuk drone jenis multirotor. Drone jenis ini menggunakan sayap seperti pesawat biasa pada umumnya. Tidak seperti drone multirotor, model fixed wing drones ini tidak menggunakan energi untuk tetap stabil di udara. Kemudian sebaliknya, drone jenis ini bergerak maju pada jalur yang sudah ditentukan atau sebagaimana diatur oleh penggerak yang mengendalikan semua sumber energinya. Kemudian kebanyakan drone bersayap tetap memiliki waktu terbang rata-rata beberapa jam. Drone bertenaga mesin gas dapat terbang hingga 16 jam atau lebih. Karena waktu terbang dan efisiensi bahan bakarnya yang lebih tinggi, drone bersayap tetap ideal untuk operasi jarak jauh. Tetapi mereka tidak dapat digunakan untuk fotografi udara, di mana drone harus tetap mengudara selama jangka waktu tertentu. Kelemahan lain dari drone sayap tetap adalah biaya yang lebih tinggi dan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerbangkan drone ini. Tidak mudah untuk menempatkan drone bersayap tetap di udara. Anda juga memerlukan landasan pacu atau peluncur katapel untuk memasang drone bersayap tetap pada jalurnya di udara. Landasan pacu atau parasut atau jaring diperlukan untuk mendaratkannya kembali dengan aman. Di mana di sisi lain menerbangkan quadcopter atau multirotor drones yang tadi kita bahas sebelumnya tidak membutuhkan pelatihan khusus dan juga Anda hanya perlu membawanya ke area terbuka untuk menerbangkannya. Memandu dan mengendalikan quadcopter juga dapat dipelajari dalam perjalanan dan dalam pendaratannya pun tidak memerlukan landasan pacu ataupun parasut. Kemudian yang ketiga adalah single rotor drones. Single rotor drones terlihat sangat mirip dalam desain dan struktur dengan helikopter sebenarnya. Tidak seperti drone multirotor, model rotor tunggal hanya memiliki satu rotor berukuran besar ditambah dengan rotor kecil berukuran kecil di ekor drone yang mengontrol arahnya. Drone rotor tunggal ini jauh lebih efisien daripada versi multirotor karena jenis ini memiliki waktu terbang yang jauh lebih tinggi dan bahkan dapat menggunakan mesin gas. Dalam aerodinamika, semakin rendah jumlah rotor, maka semakin kecil pula putaran benda tersebut. Dan itulah alasan mengapa quadcopter lebih stabil dibandingkan octocopters atau yang memiliki 8 rotor. Dalam hal ini, drone dengan rotor tunggal jauh lebih efisien daripada drone multirotor. Namun, mesin ini hadir dengan kompleksitas dan risiko operasional yang jauh lebih tinggi dari multirotor. Biaya mereka pun jauh lebih tinggi. Baling-baling berukuran besar sering menimbulkan risiko yang berakibat fatal jika drone salah penanganan atau terlibat dalam kecelakaan. Drone multirotor seringkali karena bilah rotornya itu yang kecil tidak pernah terlibat dalam kecelakaan fatal. Meskipun mungkin terdapat bekas luka jika terjadi kecelakaan. Pengguna drone jenis ini juga memerlukan pelatihan khusus untuk menerbangkannya dengan benar. Karena meskipun mereka tidak memerlukan landasan pacu seperti apabila kita menggunakan drone jenis fixed wing drones. Kemudian yang terakhir adalah hybrid VTOL. Ini adalah versi hybrid yang menggabungkan keunggulan model sayap tetap atau waktu terbang yang lebih tinggi dengan model berbasis rotor atau melayang. Konsep ini telah diuji dari sekitar tahun 1960-an dan tidak banyak berhasil. Namun dengan munculnya sensor generasi terbaru yaitu gyros dan accelerometer, konsep ini telah mendapatkan kehidupan dan arah yang lebih baru. Hybrid VTOL ini adalah jenis konsep drone dengan otomasi dan meluncur manual. Lift vertikal digunakan untuk mengangkat drone ke udara dari tanah, kemudian gyros dan accelerometer bekerja dalam mode otomatis atau konsep autopilot untuk menjaga agar drone tetap stabil di udara. Kontrol manual berbasis jarak jauh atau bahkan dapat diprogram digunakan untuk memandu drone pada jalur yang diinginkan. Ada beberapa versi model sayap tetap hybrid yang tersedia di pasar, namun yang paling populer adalah drone yang digunakan dalam pengiklanan Amazon untuk pelayanan pengiriman perdana. Dan sekarang adalah jenis-jenis drone yang dibedakan berdasarkan sistem pengendaliannya.
Nah, yang pertama adalah human control drone. Nah, seperti namanya, drone ini dikendalikan secara manual oleh pilot dari jarak jauh dengan menggunakan sistem radio control atau menggunakan remote control. Nah, contohnya adalah itu di Prancis, itu surveillance drones-nya itu digunakan untuk mendukung jalannya lockdown. Nah, kemudian yang kedua adalah autopilot drone. Nah, drone ini dikendalikan secara otomatis oleh program yang telah ditentukan sebelum terbang. Dan drone itu berfungsi untuk pengintaian dan penyerangan yang biasa dipakai di daerah militer. Kemudian, oleh karenanya, penggunaan terbesar dari pesawat tanpa awak ini adalah di bidang militer. Dan itu adalah contoh dari drone-nya, yaitu MQ-9B Sea Guardian drone yang merupakan buatan Amerika dan digunakan oleh India untuk penjagaan di perbatasannya dalam konfrontasi militer India dengan Cina di Timur Ladak. Untuk untuk bagian saya akan menjelaskan mengenai teknologi pada drone ini. Jadi pada drone ini yang akan saya jelaskan sekarang adalah drone panel surya pada jenis fixed wing drone yang tidak mempunyai rotor di atas. Jadi fixed wing drone ini hanya mempunyai rotor kecil di belakang itu yang untuk memberikan tenaga pada drone ini, dan drone ini akan ditenagai oleh panel surya yang terdapat pada sayap-sayapnya. Nah, jadi drone ini drone yang sangat hemat biaya karena tenaganya hampir sebagian besar digunakan oleh rotor kecil, dan penggunaan dan tenaga yang didapatkan itu berdasarkan dari panel surya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana panel surya itu bekerja jadi panel surya bekerja dengan membiarkan foton atau partikel cahaya untuk jatuh untuk menjatuhkan elektron bebas dari atom untuk menghasilkan aliran listrik. Jadi panel surya sebenarnya terdiri dari banyak unit yang lebih kecil, disebut sel fotovoltaik. Jadi sel fotovoltaik ini itu mengubah sinar matahari menjadi listrik. Jadi mereka terdapat di lapisan sandwich yang terdapat pada panel surya, dan mereka akan mengalirkan elektron dari atas panel surya tersebut, mengalirkan elektron kepada rotor listrik yang akan membawa panel surya tersebut. Itu tadi cara kerja panel suryanya tadi. Sinar matahari akan memberikan tenaga ke pesawat tadi, sehingga pesawat fixed wing drone tadi yang sudah mempunyai waktu terbang yang cukup lama akan terbang lebih lama lagi dan tidak perlu kembali untuk recharge baterai. Jadi mungkin jam terbang jika dari jurnal-jurnal dari percobaan yang sudah dilakukan itu bisa mencapai 48 hingga 68 jam jika memakai panel surya pada pesawat-pesawat tersebut. Fisika mekanika apa saja yang terjadi pada drone tersebut yang memakai rotor kecil tersebut di belakang, dan apa saja penjelasan mekanika yang terjadi pada di sayap pesawat. Oke, untuk di baling-baling pada drone terdapat gaya sentrifugal. Jadi dalam mekanika Newton, gaya sentrifugal adalah gaya inersia yang bekerja pada benda jika dilihat pada suatu base yang berputar atau kerangka yang berputar. Jadi itu gaya sentrifugal ini mengarah keluar dari sumbu lingkaran, dari sumbu rotasi, dan menarik keluar. Jadi gaya sentrifugal ini diarahkan keluar secara radial dari sumbu. Nah, untuk mendapatkan besar gaya sentrifugal itu memakai rumus F sama dengan M kali omega kuadrat R, di mana F adalah gaya sentrifugalnya, M adalah masanya,
massa dari beban yang yang mengalami gaya sentrifugal, omega adalah kecepatan sudut, dan R adalah radius benda dari dari pusat rotasi. Yang kedua adalah gaya thrust bending. Gaya thrust bending adalah beban dorong yang cenderung membengkokkan baling-baling ke depan saat pesawat ditarik melalui udara. Penjelasan terdapat di video berikut. Another force that acts on the propeller is the thrust bending force. So if we have a propeller and it's rotating at a particular velocity, then the propeller will be producing some thrust. And we can think of this thrust being developed at the master station. So the master station is approximately 75% of the length of the propeller blade, so somewhere out here. So effectively, we have a thrust vector acting at this moment. And that's going to cause the propeller blades to bend. And they should bend something like that. So that's the thrust bending force. Seperti pada video, gaya ini cenderung menekuk bilah baling-baling ke depan pada ujungnya. Hal ini terjadi karena struktur baling-baling lebih tipis di bagian ujungnya. Dan gaya ini, gaya thrust bending tadi, itu bertentangan dengan gaya sentrifugal. Next akan dilanjutkan oleh Hanif. Selanjutnya ada gaya torque bending pada baling-baling. Gaya ini disebabkan oleh hambatan angin yang arahnya berlawanan dengan arah rotasi baling-baling. Gaya ini cenderung untuk menekuk baling-baling berlawanan arah dengan arah rotasi. Jadi, selain gaya yang diterima oleh baling-baling dari mesin, yaitu gaya yang berarah dengan arah rotasi, ada juga gaya yang menghambat arah rotasi itu, yaitu yang disebabkan oleh hambatan angin. Sehingga gaya ini menyebabkan bilah baling-baling itu oleh hambatan angin jadi terbend berlawanan arah dengan arah rotasi putaran baling-baling. Selanjutnya ada gaya aerodynamic twisting pada baling-baling. Gaya ini cenderung untuk memperbesar derajat kemiringan baling-baling dan tekanan aerodinamis menarik aerofoil ke atas. Jadi, ini adalah gambar baling-baling dari tampak samping. Seperti terlihat bahwa baling-baling ini mempunyai derajat kemiringan tertentu terhadap bidang rotasi. Misalnya saya gambarkan bidang rotasi ini sejajar dengan titik putih ini. Nah, itu bidang rotasinya itu. Nah, apa itu gaya aerodynamic twisting? Jadi, ada kaitannya dengan gaya torque bending yang tadi. Karena adanya hambatan angin saat baling-baling ini berputar, hambatan angin ini menyebabkan baling-baling ini meningkat kemiringannya relatif terhadap sumbu horizontal atau bidang rotasi baling-baling. Jadi yang awalnya misalnya segini kemiringannya, jadi dia tuh saat berputar akan ada gaya yang menyebabkan baling-baling ini miring cenderung ke atas atau cenderung ke sumbu Y gitu. Karena adanya hambatan angin. Lanjut. Nah, terakhir ada gaya centrifugal twisting pada baling-baling. Gaya sentrifugal menarik bagian yang lebih berat pada aerofoil sejajar dengan bidang rotasi. Pada kecepatan terbang, gaya ini lebih besar daripada aerodynamic twisting force. Apa itu gaya centrifugal twisting pada baling-baling? Jadi, mirip dengan gaya aerodynamic twisting force tadi, bedanya adalah kalau aerodynamic twisting force itu menyebabkan baling-baling meningkat derajat kemiringannya terhadap bidang rotasi. Kalau ini berlawanan, dia tuh jadi baling-balingnya itu semakin kecil derajat kemiringannya terhadap bidang rotasi. Kenapa?
Kenapa demikian? Karena adanya gaya sentrifugal yang besar yang terjadi pada baling-baling yang berputar ini. Nah, bagaimana bisa terjadi demikian? Karena gaya sentrifugal yang terjadi pada baling-baling yang berputar ini, kalau misalnya kita gambarkan bidang rotasi yang atau garis lurus horizontal yang melalui titik putih ini, kita dapat melihat bahwa bagian atasnya itu baling-balingnya terlihat lebih gemuk kan daripada bagian bawah atau lebih besar. Itu bisa kita lihat, bisa kita asumsikan bahwa titik gravitasinya atau titik massa dari baling-baling itu berada cenderung sedikit lebih ke atas. Nah, bukan sejajar dengan bidang rotasi, karena titik massanya yang tidak sejajar dengan bidang rotasi pada saat baling-baling itu berputar, gaya sentrifugal akan menyebabkan baling-baling ini akan terbend mendekati ke bidang rotasi, atau titik massanya mendekati ke bidang rotasi karena gaya sentrifugal dari baling-baling yang berputar tadi. Dan gaya centrifugal twisting ini yang terjadi pada baling-baling ini lebih besar daripada aerodynamic twisting force, sehingga baling-baling cenderung akan terbend ke bidang rotasi atau ke sumbu X atau berkurang bidang kemiringannya. Next. Selanjutnya, tadi kita telah membahas soal gaya yang terjadi pada baling-baling. Sekarang saya akan membahas soal gaya yang terjadi pada sayap, atau dalam hal ini sayap pada fixed wing drone. Seperti yang kita ketahui, drone memperoleh gaya angkat tidak hanya dari sayap, tapi juga dari tidak hanya dari baling-baling, tapi juga dari sayap. Tapi umumnya terjadi pada sayap, karena baling-baling itu berfungsi sebagai pemberi gaya. Yang terjadi pada sayap ini adalah adanya gaya angkat yang terjadi pada sayap. Kenapa terjadi demikian? Ada beberapa penjelasan mekanika atau fisika yang bisa menjelaskan kenapa fenomena ini terjadi. Saya akan menjelaskan dua saja, yaitu ada Bernoulli's equal time argument dan Newton's third law. Nah, yang sebenarnya kita sudah pelajari ini di masa SMP atau SMA, kita tuh biasanya diajarin sama Bernoulli's equal time argument. Tapi coba next. Nah, tapi ternyata setelah saya cari dari berbagai referensi dan pendapat para pakar dan ahli, bahwa penjelasan Bernoulli's equal time argument ini atau argumen Bernoulli ini ternyata itu adalah penjelasan mekanika yang salah atau false. Ini tidak menjelaskan kenapa sayap ini mendapatkan gaya angkat dari angin. Nih, kalau kita ingat-ingat itu rumusnya itu seperti ini: P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan C. Jadi sebenarnya teori Bernoulli itu kayak gimana sih? Jadi dia tuh menjelaskan bahwa gaya angkat yang diperoleh oleh sayap ini diperoleh oleh jadi angin kan ada yang melewati bagian atas sayap dan bagian bawah sayap. Nah, saat angin terpisah oleh dua bagian itu, dan nantinya anginnya itu pada bagian setelah melewati sayap itu akan menyatu kembali pada waktu yang bersamaan. Nah, karena bidang atas sayap dan bawah sayap itu mempunyai luas yang berbeda atau panjang yang berbeda kalau dilihat dari perspektif gambar ini, maka kecepatan angin yang ditempuh di atas sayap itu lebih cepat daripada kecepatan angin yang di bawah sayap. Nah, kecepatan angin yang di atas itu lebih cepat, itu
menyebabkan tekanan yang lebih rendah daripada yang di bawah sayap, sehingga sayap mendapatkan tekanan dari bawah. Nah, sebenarnya para ahli mengatakan bahwa hal ini salah, karena mengapa angin itu harus menempuh kecepatan yang berbeda, dan kenapa angin itu di bagian ujung sayap itu harus bertemu kembali di waktu yang sama? Kenapa nggak waktunya nggak berbeda aja gitu? Kenapa harus di waktu yang bersamaan gitu? Nah, jadi makanya itu salah gitu. Jadi oke, lanjut. Next. Oke. Nah, jadi para ahli yang menyangkal teori Bernoulli tadi itu berpendapat bahwa angin yang menempuh bagian atas dan bagian bawah sayap itu tidak perlu menempuh kecepatan yang berbeda saat melewati bagian atas dan bawah sayap. Angin itu bisa menempuh kecepatan yang angin itu bisa menempuh kecepatan yang berbeda dan nggak mesti sama. Nah, lalu bagaimana sayap itu memperoleh daya angkatnya? Itu dikarenakan oleh bentuk dari aerofoil ini yang menyebabkan angin berubah arah arusnya gitu. Yang tadinya awalnya di depan tuh dia lurus, misalnya sejajar dengan bidang horizontal, sekarang dia tuh sedikit ke bawah. Nah, berdasarkan hukum Newton ketiga, kalau ada aksi, maka akan ada reaksi. Nah, kalau anginnya itu berubah trajektorinya ke bawah, maka akan ada gaya angkat sebagai reaksi dari aksi angin yang ke bawah itu. Oleh karena itu, itulah kenapa sayap memperoleh gaya angkatnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi dari UAV ini. Nah, eliminasi campur tangan manusia pada operasi UAV yang dapat otonom dalam pergerakannya, dan juga eliminasi keberadaan manusia dalam ruang UAV itu sendiri membukakan kesempatan-kesempatan dan keuntungan-keuntungan yang sebelumnya itu tidak dapat dimanfaatkan karena keberadaan dari manusia itu sendiri. Baik karena beban dan keterbatasan manusia seperti kelemahan tubuh organik dan biaya beban penopangan operasi manusia. Nah, pada dasarnya itu aplikasi ini dapat dibagikan menjadi dua, aplikasi untuk militer dan dalam sipil. Dalam militer itu UAV dapat memenuhi berbagai peran mulai dari pengintaian sampai penyerangan. Nah, aplikasi UAV ini dapat mengeliminasikan kemungkinan akan korban jiwa manusia pada sisi pengguna UAV karena sifat remote control-nya atau otonomi gerakannya. Dan juga dapat mengabaikan kelemahan manusia lainnya, seperti dia mampu melaju dalam kecepatan supersonik selama operasinya, yang mana jika dikendalikan secara langsung oleh manusia, dia tidak akan mampu. Contohnya itu adalah LA-17P yang adalah sebuah UAV reconnaissance, dan Predator, sebuah UAV untuk serangan. Sedangkan untuk kebutuhan sipil itu seperti digunakan untuk filmmaking. Nah, kan pada umumnya itu saat kita menonton sebuah film, saat karakter berpindah lokasi, biasanya kan ada sebuah establishing shot, di mana pada umumnya itu kamera yang dibawa sebuah UAV itu akan merekam keseluruhan dari sebuah kota atau sebuah lokasi untuk menempatkan karakter di dalamnya, untuk membingkaikan karakter dalam adegan itu berada di dalam lokasi itu. Nah, karena sifat tubuhnya yang kecil, karena tidak perlu mengakomodasikan ruang untuk manusia, dan karena menghemat beban operasinya itu karena lagi-lagi tidak perlu menopang beban manusia, sehingga membuat UAV itu dapat bergerak lebih bebas, sehingga sering digunakan untuk kamera seperti tadi. Contohnya itu
UAV drone kamera digunakan untuk acara seperti Winter Olympics 2014. Selanjutnya untuk lebih spesifik, kita akan melihat tentang aplikasi UAV sebagai sebuah pseudo satelit. Nah, kan lagi-lagi sifat independen dari UAV itu dia dapat beroperasi dalam jangka waktu panjang, terutama dengan memiliki pembangkit energi bertenaga terbarukan seperti solar power. Nah, itu untuk pseudo satelit ini memiliki dua prinsip desain yang berbeda. Yang pertama itu adalah High Altitude Long Endurance atau HALO. Yaitu UAV yang dapat berfungsi secara optimal pada ketinggian 60.000 kaki dan mampu berfungsi selama periode waktu yang panjang dengan Airbus Zephyr, mampu beroperasi selama 336 jam, 22 menit, dan 8 detik pada ketinggian 70.000 kaki. Nah, prinsip desain yang kedua adalah High Altitude Platform Station. Perbedaannya itu pada High Altitude Platform Station ini, dia itu stasioner relatif terhadap bentuknya bumi. Nah, dia ini beroperasi pada ketinggian 20-50 km di atas bumi. Akan tetapi, pseudo satelit ini juga memiliki kelemahan dibandingkan dengan satelit biasa, seperti membutuhkan itu suatu sumber tenaga terbarukan untuk terus dapat beroperasi tanpa campur tangan aktif manusia. Dengan solar power sendiri adalah salah satu pilihan terbaik untuk hubs Altitude Platform Station, dan ketinggian hubs itu sendiri antara 20-50 km di atas permukaan bumi itu juga memiliki tantangan-tantangannya sendiri, karena kekuatan angin di sana dapat mengancam untuk memindahkan hubs dari posisi stasionernya itu sendiri. Akan tetapi dia juga memiliki keuntungan dibandingkan satelit, karena manufaktur dan pelontarannya yang lebih murah, di mana sebuah satelit harus mencapai orbit, sedangkan sebuah hubs tidak, sehingga dapat mengurangi biaya dan lebih efektif. Kan tetapi karena dia juga lebih rendah dari satelit, walau ruang lingkup jangkauannya itu lebih kecil, kan tetapi ini masih viable untuk digunakan karena itu lagi jauh lebih murah peluncurannya dibandingkan dengan satelit. Nah, dari sini kita dapat melihat rangkumannya bahwa UAV atau Unmanned Aerial Vehicle adalah seperangkat kendaraan yang dapat dikontrol dan dari jarak jauh oleh manusia atau memiliki otonomi pergerakan. Karena sifat unmanned-nya itu, penggunaan UAV dapat mengeliminasikan gugurnya nyawa manusia pada keadaan di mana UAV dapat digunakan untuk menggantikan manusia. Selain dari itu, elemen manusia juga meringankan beban angkut dan juga beban biaya operasi. UAV modern memiliki metode lokomosi yang beragam, dan dalam presentasi ini kami memfokuskan kepada metode lokomosi baling-baling. Untuk konklusinya, UAV menawarkan banyak kegunaan dalam variasi yang luas dengan keuntungan eliminasi keberadaan manusia dalam ruang aparat kendaraan, sehingga dapat menghemat biaya operasi dan beban manusia serta mengeliminasikan resiko akan gugurnya jiwa manusia dari penggunaan UAV. Eliminasi beban manusia ini juga mengizinkan untuk sebuah UAV beroperasi dalam kondisi di mana manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Contohnya seperti itu kecepatan supersonik berjangka panjang tadi, dan juga dapat menawarkan keringanan dan suatu kebebasan yang lebih besar dari campur tangan dan pengawasan manusia. Dan karena itu, UAV itu akan sangat esensial dalam kehidupan manusia ke depan, baik dalam penyediaan sebuah infrastruktur dan jasa seperti pseudo satelit tadi yang dapat menyediakan internet ataupun pengintaian. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.